Hello everyone, good night. And I'm here to talk about something yang apa ya, aku udah lakuin selama setahun kurang ini, yaitu apa rasanya gak main sosmed sama sekali, atau kayak cuman main Facebook tapi gak sesosmed itu sih Facebook mah, lebih ke buat jualan barang aja sih. Dan ya sosmed yang dimaksud itu kayak Twitter, IG, TikTok segala macam itu. Dan ya setahun sekarang tuh udah benar-benar gak main sama sekali. Dan rasa yang bisa dijelaskan diantaranya apa ya, lega. Maksudnya lega tuh kayak banyak gak tahu gitu, banyak gak tahu tentang isu-isu yang kayaknya gak perlu semua kita ikutin juga gitu. Terlebih kalau di IG tuh kan informasinya cepet banget, apalagi TikTok. Kayak habis ini, habis itu, habis ini. Algoritmanya tuh cepet banget gitu. Dan aku ngerasa kayak udah sih, kayaknya gak perlu lagi main sosmed. Mungkin sampai seumur hidup. Dan ya, pertama tuh rasanya kayak lega aja gitu. Jadi pikiran tuh banyak diisi sama hal-hal yang kita dapat di kehidupan sehari-hari aja, yang kita lihat secara real gitu, secara langsung. Kayak yang munculnya tuh muncul pikirannya kayak dari ngobrol sama temen gitu. Terus kedua, apa ya, karena kita nggak punya media buat posting, buat apa ya, buat nunjukin sisi keren kita. Kayak di IG kan, kayak di IG mah biasanya tuh kita kayak punya tempat gitu buat show up, meskipun ya follower atau orang yang ngikutin kita tuh gak kenal banget. Tapi ya kayak kita tetap pengen kelihatan lebih keren gitu. Atau lebih apa ya, atau kita tuh pengen sharing aja gitu kehidupan sehari-hari, atau kayak lagi main kemana. Dan ya aku juga ngerasain itu sih kemarin pas masih main sosmed, dan sangat susah menahannya sih. Maksudnya kalau kita masih main terus coba tahan-tahan tuh kayak rasanya apa ya, kayak susah banget gitu sih. Kayak ngapain gitu, mending posting aja lah. Lagian ini kan buat self reward atau ya just posting dan that's it. Tapi gak tau lah. Tapi kalau beneran gak main sama sekali, nih aplikasi itu dihapus aja. Beda sih rasanya. Kayak ya udah gitu, kita kalau main kemana paling foto-foto ya buat diri sendiri aja, atau kita tunjukin ke orang-orang sekitar aja gitu, kayak ke teman atau siapa gitu. Dan itu membawa perasaan yang cukup apa ya, baik sih, perasaan yang cukup ya, jadi lebih apa ya, menikmati aja. Jadi kita kayak gak perlu ngerasa harus ini harus itu kalau main tuh, jadi kayak udah aja. Kedua itu. Terus ketiga tuh apa ya, kita jadi agak sulit kalau mau bandingin diri sama orang, karena kan kita gak tahu kehidupan orang lain. Kita gak lihat story orang, kita gak lihat tren sekarang, kita gak lihat orang-orang tuh lagi suka apa. Terus kita gak tahu standar orang tuh sekarang gimana. Dan itu kayak bikin kita jadi ya punya nilai sendiri aja sih, kayak punya penilaian sendiri gitu, yang kita apa ya, bikin kayak dari pengalaman sehari-hari. Jadi kita tuh bener-bener gak tahu kan kalau gak main sosmed mah, apa ya yang terjadi sekarang tuh. Kayak anak muda tuh sekarang sukanya apa ya, atau pacaran tuh, atau love language, atau kayak gitulah. Kita jadi gak tahu kan. Dan ya ada sisi baiknya banyak, dan ada sisi buruknya juga tentu. Kayak ya kita mungkin jadi kayak manusia kurang update gitu, kayak gak tahu apa-apa soal tren. Tapi kalau di umur sekarang, bukan di umur sekarang tapi di kondisi sekarang, kayak ya itu keputusan yang bagus sih menurutku. Tapi ya nggak semua orang juga harus gitu. Lagian kan kadang ada orang yang emang kerjanya di IG atau gimana,
Jadi sosmed itu gak melulu soal gitu, ada hal positifnya juga banyak. Malahan ya mata pencarian orang banyak di sana sekarang. Tapi jadi lebih tahu batas gitu sih intinya, karena gak main sosmed dan ya enak aja. Terus nomor 4 jadi lebih esensial gitu, jadi lebih memaknain hal-hal yang kita rasain sehari-hari gitu, yang kalau biasanya tuh kita gak nganggap sama sekali, kayak ngeremehin hal-hal yang kita lakuin sehari-hari tuh. Jadi lebih, kalau gak main sosmed jadi lebih, oh ini tuh gini ya, oh ini tuh ternyata gitu. Jadi tahu hal-hal gitu, hal-hal di sekitar tuh jadi lebih tahu ininya, tahu maknanya gitu. Kayak sesimpel apa ya, kebiasaan diri sendiri atau kecenderungan diri sukanya apa, terus ngobrol dengan orang rumah. Terus jadi banyak waktu luang yang ya bisa kita lakuin dengan kayak olahraga atau yang ngapain gitu banyak, karena kan gak ada waktu buat scroll itu sosmed. Kalau pas lagi main sosmed kan kayak waktu tuh gak kerasa banget kan, kayak kita tuh diem tiba-tiba aja udah 2 jam scroll. Wow. Nah kalau nggak main mah 2 jam tuh kayak kita mau ngapain ya, kita tuh jadi ada spend waktu gitu buat mikirin itu, buat mikirin mau ngapain. Kayak jadi tiba-tiba pengen sepedaan lah, kayak tiba-tiba pengen main keluar gitu, foto-foto alam atau kayak gitu. Jadi banyak waktu luang yang ya bisa kita isi dengan hal yang mungkin kita spontan aja suka kayak gitu. Nomor 5, hidup jadi lebih private gitu sih. Lebih private-nya tuh bukan sok-sokan private sih, lebih ke ya kita jadi lebih mengenal diri sendiri. Terus kalau orang juga, kalau ada proses pengenalan gitu sama orang jadi lebih apa ya, lebih bermakna atau apa ya bahasanya ya, orang tuh jadi misalnya kalau mau kenal tuh ya perlu ngobrol gitu, nggak langsung kayak lihat di IG, oh si ini mah gini ya, atau oh di sini mah lagi main kesini, atau oh, ini orangnya gitu. Kan kalau gak punya sosmed kita juga gak bisa tahu orang tuh sukanya apa tanpa ngobrol ya kan. Jadi kayak jadi lebih seneng ngobrol gitu sama orang, soalnya jadi kayak kenal lebih dekat sama orang. Kalau di sosmed kan kayak kita tuh cuman ngelihat story atau postingannya kayak udah, oh gininya orangnya, padahal belum tentu kan. Jadi kita tuh gampang ngejudge juga sih kalau di dunia maya kan. Jadi kayak kalau gini ya mungkin gini, kalau gitu ya gitu. Jadi kita tuh kayak mengkotak-kotakan orang, ini ada anak skena, ini anak ini. Padahal sebenarnya manusia tuh kompleks banget. Apalagi kalau udah ngobrol, itu banyak hal-hal yang kita nggak tahu sebelumnya, dan ya itu cukup seru. Nomor 6, ini sampai nomor berapa ya? Gak tahu sih. Kayak nomor 6, apa ya? Jauh dari penyakit mungkin. Soalnya apa ya? Main sosmed tuh kadang ya kita tuh kayak dapet perasaan-perasaan gak jelas gitu. Ya kan? Perasaan kayak habis lihat orang apa ya? Sedih, kita kan mau gimana pun kayak ikut sedih juga. Terus abis lihat orang bahagia, syukur kalau kita sama bahagia, ikut bahagia. Tapi kadang kan gak selalu gitu, kayak kenapa ya orang tuh gini sedangkan kita enggak. Jadi munculnya tuh perasaan ngebandingin gitu. Terus atau lihat konten-konten yang ngeselin, kita jadi kebawa kesel gitu. Kenapa ya ada orang kayak gini, kenapa ya ini tuh bikin konten kayak gini, ngeselin banget. Itulah, jadi perasaan aneh tuh sering banget muncul. Jadi kita tuh kayak energi tuh terkuras tanpa ngelakuin apa-apa, cuma lihat layar doang kan, kayak udah malas kemana-mana. Padahal ya itu kayak jauh di mana gitu. Tapi ya kalau kita lihat di sosmed kan kayak beneran terjadi dan beneran kayak gitu. Apalagi di apa ya, algoritma sosmed sekarang tuh kan kayak diacak gitu, habis motivasi, terus kesedihan, terus bahagia, terus apa gitu kan. Jadi ya capek banget gitu. Nah kalau nggak main mah ya udah gitu. Kita tuh ya menjalani hari tuh ya udah gitu. Perasaan tuh porsinya pas gitu. Kita ngerasain hal-hal yang ya terjadi hari itu. Nggak terlalu cepet gitu, nggak pontang-panting kayak habis sedih senang. Jadi gak mood swing gitu. Jadi kita kayak lebih stabil aja. Dan
kayaknya kenapa orang-orang sekarang banyak yang moodnya aneh-aneh gitu, kayak tiba-tiba pengen ini, karena kayak dari algoritma kayaknya sih, ya kan, dari keseharian kita sehari-hari, kayak terlalu sering lihat sosmed kan, jadi bikin kita apa ya, pikiran tuh seakan-akan bisa ngelakuin apapun dan instan aja gitu. Proses tuh kayak nggak perlu, padahal ya proses itu yang bikin semua menyenangkan tuh, gak ada prosesnya gitu sih. Jadi lebih apa ya, lebih teratur dan lebih stabil aja gitu mental. Ketujuh, nah itu ketujuh, keenam dan ketujuh tuh kita jadi kayak punya kecenderungan buat main ke tempat-tempat yang terbesit aja gitu. Misal kan kalau lagi main sosmed kita kayak sering lihat konten-konten yang promosiin tempat main apa, tempat apa, dan kadang kita jadi oh iya ya, kita pengen ke sana, kayaknya itu seru. Jadi seakan-akan tempat main itu cuman itu, dan kalau nggak ke situ ya nggak main. Nah kalau nggak main sosmed, kita jadi kayak punya banyak banget referensi buat kemana aja gitu. Kadang dengar dari temen, kadang terbesit aja gitu, kayak tiba-tiba pengen ke gunung ini, atau pengen nyari spot buat ngecil gitu, apa ada aja gitu. Jadi itu karena kan kita kayak nggak dapet apa ya, informasi tentang tempat main kemana, jadi ya yang muncul di otak aja gitu. Kadang-kadang ya aku tuh kayak pengen tiba-tiba nih ke kebun teh, kadang-kadang pengen ke perkotaan, kadang-kadang pengen ke ya kayak tektokan gunung gitu-gitu, atau sepedaan, atau main, atau cuman ngopi di kafe, atau kayak nyari warung yang view-nya bagus gitu-gitu lah. Random aja gitu, tapi seru sih, dan ya lebih menikmati aja gitu. Apalagi kalau kebetulan ada teman yang mau ikut dan dia ngerasa kayak iya ya, ini tempat bagus gitu. Jadi kita kayak serasa ada yang ngedukung. Jadi lebih seru gitu. Mungkin itu. Dan kedelapan apa ya, kedelapan tuh kita jadi hidup apa adanya sih, nggak terlalu apa ya, nggak terlalu nyimpan ekspektasi tuh ketinggian. Dia sesuaiin aja sama kondisi kita saat ini, nggak muluk-muluk lah bahasanya mah. Jadi ya keinginan tuh kita sesuaiin sama ya apa yang kita maksudnya sama kondisi kita sekarang. Kalau main sosmed kan kadang kita tuh kayak tiba-tiba aja nih ada orang yang bilang bahwa cara menjadi ini tuh caranya gini. Kan segampang itu, dan jadi bikin kita kayak iya ya, ternyata segampang itu, tinggal gini tinggal gitu berhasil. Padahal kan nggak sesimpel itu juga. Semua orang ya kayak punya jalan sendiri juga sih, nggak bisa 100% kita ngikutin itu. Apalagi ya setiap orang tuh kayak punya situasi beda-beda lah, gak mungkin sama 100%. Orang serumah juga beda jalannya, apalagi nih sama orang lain. Nah kalau main sosmed itu kita kayak kadang kebawa mimpi orang lain atau kebawa ambisi yang sebenarnya bukan diri kita gitu. Kebawa narasi lah bahasanya, dan itu bikin kita kayak kurang menghargai proses diri kita sendiri, bahwa sebenarnya ya diri sendiri tuh perlu dibanggain sih. Meskipun ya kalau dibandingin mah ya pasti ngerasa kurang terus lah, karena otomatis kalau kita ngebandingin kan sama orang yang paling kita pikir paling tinggi gitu. Padahal ya harusnya kita bandingin diri sendiri sama hari kemarin aja gitu. Apakah kita lebih baik dari diri kita kemarin? That's all, sesimpel itu. Kalau iya ya kita bersyukur, kalau enggak ya mungkin berusaha lebih diperbaiki lagi. Udah kayak gitu aja. Nah kalau nggak main sosial kita jadi kayak punya pikiran itu, karena kita nggak kebawa narasi, atau karena kita nggak melulu lihat narasi orang lain, jadi kita kayak punya jalan hidup sendiri gitu, kayak punya oh saya mah kayaknya sukanya ini dan mau ngelakuin ini. Jadi kita bakal fokus ke diri sendiri tuh lebih aja gitu, lebih fokus, dan ya lebih menghargai diri sendiri dengan penuh gitu sih. Itu nomor 8 ya. Nomor 9 apa lagi ya? Nomor 9 mungkin kayak jadi tahu arti temen tuh apa. Maksudnya bukan apa ya, kadang ada argumen yang bilang
temen tuh yang gini yang gitu atau apalah, atau yang datang ketika susah, yang support kita, yang kadang ada narasi kayak gitu kan. Cuman ya mungkin beda-beda juga. Tapi kalau menurut pandanganku sekarang, ketika ya berusaha atau berkeputusan untuk hidup tanpa sosmed dan ngalir, kita jadi kayak tahu arti teman tuh apa. Arti teman tuh sebenarnya sesimpel kita ingin berbagi sama orang lain, kita mencoba memahami orang lain, kita berusaha selalu ingin bermanfaat untuk orang lain, dan orang lain itu adalah teman kita gitu. Semua orang. Ngerti gak sih kayak gimana ya? Emang ada beberapa kategori kayak teman dekat yang emang kita tuh ngerasa udah deket banget, kayak dari kecil malahan gitu, bareng-bareng atau ketemu di perjuangan yang sama. Ya itu termasuk teman juga. Cuman kalau pas main sosial apa ya, kan ada kayak fitur close friend, ada kayak fitur gitu-gitulah, misahin antara teman dekat, teman ini, teman gitu. Seakan-akan kita tuh apa ya, hidup tuh ya cuman buat mereka aja gitu. Padahal sebenarnya lebih luas dari itu. Kehidupan tuh kayak ya udahlah, gak perlu dibatas-batasin kayak gitu. Dan kita tuh jadi ngerasa bergantung, atau misalnya kalau ke follower biasa tunjukin yang keren, kalau ke close friend tunjukin yang bobrok. Kayak what the fuck, gak perlu gitu sebenarnya. Kenapa harus gitu ya? Padahal biasa aja sih. Dan kalau pas gak main sosmed mah, oh ternyata ya hidup tuh ya netral aja sih. Kita tanamin mindset bahwa bukan siap, berusaha selalu ingin bermanfaat buat orang lain gitu. Sesimpel itu. Dan ya hati kita bakal terbuka juga buat menerima siapapun untuk jadi teman. Siapapun, bahkan orang yang dulu kita pernah benci, atau pernah ngehianatin, atau pernah apapun lah, hal-hal yang buruk. Gitu sih. Dan yang terakhir mungkin lah, capek ke-10. Jadi lebih apa ya, ini kayak lebih personal sih. Jadi lebih taat ibadah gitu sih, gak tahu apa ya, mungkin gak terlalu ngaruh, cuman kalau dirasain ada sih ngaruhnya dikit. Kayak tiba-tiba aja, bukan tiba-tiba, seiring pas gak main sosmed tuh, pemaknaan soal spiritual tuh jadi kayak lebih dalam aja. Misalnya ya, kalau aku kan misalnya nih kayak sholat gitu, lebih dimaknain aja gitu, lebih di apa ya, lebih nikmat gitu ngejalaninnya tuh. Pokoknya ya semua kegiatan juga sebenarnya ibadah sih kalau dalam perspektif agama mah, asal kita tulus ngelakuinnya. Tapi ya perjalanan spiritual juga mungkin beda-beda. Dan ya kayak sebenarnya ada pengaruh gitu. Karena agama main sosmed, kita tuh jadi kayak lebih dekat aja gitu sama agama. Lebih taat aja gitu ibadah, dan lebih ngemaknain aja. Dan ya mungkin itu sih, kurang jelas juga sebenarnya, tapi ya mungkin ada poin-poin yang bisa diambil. Dan ya segitu aja. Thank you. So have a good night and have a nice dream. And what the fuck am I talking about? So yeah, that's all. Goodbye.